saya adalah Panglima ISIS. La haula wala quwata illa billah. Mendapat dukungan dari warga sekitar yang di Bekasi. Saya tinggal di Tangerang, didukung oleh umat-umat Islam sekitar Bekasi. Membawanya, mengklaim sebagai benderanya yang akhirnya merusak citra Islam sebenarnya. Jadi tuduhan mereka tentara ISIS, bayangkan. Dan di media tersebut tidak ada tanya jawab, klarifikasi, tabayun, tuh nggak ada. Menuduh Pak RT, Pak RW, lurah sampai presidennya kafir semua. TNI, Polri kafir semua. Itu menurut klaim mereka. Iya, saya mantan Islam Jamaah. Sejak lahir saya di Islam Jamaah. Ya, ada kejadian saya dikepung, diserbu, dihajar oleh 200-300 orang Islam Jamaah di masjid di Bogor, di Universitas Ibnu Khaldun. Anda boleh cek siapa yang rusuh di sana. Umat punya penyakit khawarij, takfiri, menganggap Islam selain jamaahnya kafir semua. Foto seputar acara itu. Saya pernah di penjara. Ya, Kapolseknya waktu itu adalah orang Islam Jamaah, pelatih silatnya Islam Jamaah. Kami punya banyak bukti-bukti yang kami bisa berbagi dengan Anda jika Anda membutuhkannya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma. Alhamdulillah, apa kabar seluruh pemirsa? Insyaallah baik. Ini masih dalam suasana lebaran. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan makin terus takwa hingga ketemu Allah nanti. Saya ingin memberikan sebuah klarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang dialamatkan, dinisbatkan kepada saya, yang katanya saya adalah Panglima ISIS. La haula wala quwata illa billah. Bahkan ini yang kesekian kalinya, karena pernah di Januari insya Allah saya dituduh dengan berita yang sama bahkan. Berikut klarifikasi saya. Ya, saya dituduh sebagai panglima, bukan cuma sekedar tergabung, tapi panglimanya dari gerakan yang disebut ISIS. Pertama, dengan tuduhan tersebut ada beberapa berita dan memuat beberapa foto. Di antaranya ini, ya, ada kalimat la ilaha illallah Rasulullah yang diklaim oleh mereka ini adalah bendera ISIS. Bahwa saya berarti sebagai panglima. Dengan foto ini aja langsung menyebut saya panglima. Ini foto sebenarnya adalah foto tahun 2013. Ketika itu saya baru selesai BAP di Polsek Bekasi. Kemudian sholat zuhur dan mendapat dukungan dari warga sekitar yang di Bekasi. Saya tinggal di Tangerang, didukung oleh umat-umat Islam sekitar Bekasi. Kemudian kami foto dan ada bendera ini. Yang waktu itu belum booming, yang namanya ISIS itu belum booming. Ya, kalau sudah booming seperti sekarang, ya, bendera ini adalah dinisbatkan kepada ISIS, walaupun sebenarnya bendera ini bendera tauhid biasa. Kalau pada saat itu sudah booming, ini adalah diklaim sebagai bendera ISIS, saya juga nggak akan foto. Cuman waktu itu yang kita tahu bendera ini bendera Islam, bendera tauhid. Ya, jadi ini tahun 2013, waktu itu belum booming ISIS. Kemudian ada foto-foto seperti ini. Ya, lihat kalimatnya sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di bawahnya ada tulisan ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Ruqyah, obat, doa, terapi mendapatkan kesembuhan dengan doa syariah yang sesuai syariat Islam. Artinya tata cara Islami. Terapi dengan doa. Bayangin, jadi ISIS. Sebenarnya ada beberapa kesalahan yang sudah terlalu kaprah ya.
Pertama, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah kalimatnya umat Islam. Kemudian sayangnya ISIS membawanya, mengklaim sebagai benderanya, yang akhirnya merusak citra Islam sebenarnya. Tapi secara asalnya, bendera ini bendera Islam, bendera Tauhid. Nggak bisa diklaim hanya bendera ISIS misalnya. Sama seperti jika ada orang Indonesia pakai bendera Indonesia kemudian merampok di suatu tempat, suatu negara. Apa kita mau kita semua yang menggunakan bendera Indonesia disebut perampok? Saya rasa enggak. Atau suatu ormas, ada yang berzina, ada yang korupsi. Apa mau satu ormasnya dinisbatkan sebagai pezina atau sebagai koruptor? Saya juga rasa enggak. Jadi yang pertama itu bahwa ini bukan ISIS. Ini pun terjadi jauh sebelum berita ISIS booming di Indonesia. Kalau sudah booming, artinya saya juga nggak akan mau menisbatkan diri saya dengan bendera seperti ini. Ya. Kemudian ini dikasih caption di berita tersebut katanya tentara ISIS. Ini foto yang saya ingat 2006, saya dan kawan-kawan di Indosat. Dulu saya pernah bekerja di Indosat, mengadakan outing, ya. Di outing tersebut acaranya adalah paintball, ya, tembak-tembakan dengan peluru karet yang kalau pecah berwarna merah, biru, seperti itu. Jadi ini bukan tentara ISIS ini. Ini acara outing dan saya yakin banyak sekali di Indosat yang punya foto seperti ini. Jadi tuduhan mereka tentara ISIS, bayangkan. Dan di media tersebut tidak ada tanya jawab, klarifikasi, tabayun, tuh nggak ada. Mereka bikin berita sendiri, mengatasnamakan saya. Katanya saya menuduh Pak RT, Pak RW, lurah sampai presidennya kafir semua. TNI, Polri kafir semua. Itu menurut klaim mereka. Nah itu mereka sendiri yang buat. Saya nggak pernah ngomong seperti itu. Saya nggak pernah menulis seperti itu. Dan sejak 2008, sejak saya keluar dari Islam Jamaah, saya ikut pengajian yang justru semuanya itu anti-ISIS. Nggak ada sedikit pun campur tangan dengan ISIS. Jadi tuduhan mereka luar biasa. Ini adalah fitnah yang keji. Tadi saya singgung tentang saya sebagai Islam Jamaah. Ya, saya mantan Islam Jamaah. Sejak lahir saya di Islam Jamaah. Ya. 2008 saya mulai sadar, alhamdulillah, ikut pengajian di Radio Roja, ikut daurah-daurahnya, datang ke ustadz-ustadznya, belajar di sana sampai hari ini. Dan kisahnya dulu sempat diminta di Bogor misalnya. Ada kejadian saya dikepung, diserbu, dihajar oleh 200 sampai 300 orang Islam Jamaah di masjid di Bogor, di Universitas Ibnu Khaldun. Anda boleh cek siapa yang rusuh di sana. Ya, saya diminta oleh mahasiswa Muhammadiyah untuk menjelaskan apa itu Islam Jamaah, apa kesesatannya. Saya sebagai mantan dengan niat menjaga umat dari kesesatan, saya datangi itu. Ya. Saya juga melaporkan mereka ke Jaksa Agung, menyuratinya hingga presiden, ormas-ormas. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga akidah umat. Cuman itu tujuannya. Jangan sampai umat punya penyakit khawarij, takfiri, menganggap Islam selain jamaahnya kafir semua. Saya nggak mau itu, makanya saya dakwah. Ya, ini beberapa foto seputar acara itu. Saya juga pernah membuat video. Saat ini video tersebut sudah saya hapus. Ya, saya menantang sumpah mubahalah untuk LDII. Yang karena video ini saya dipermasalahkan oleh Senkom. Yang kami yakini mereka adalah ada hubungan kuat dengan Islam Jamaah. Karena kami punya bukti-buktinya, nama-namanya, keterlibatannya. Karena diperkarakan oleh Senkom, saya di BAP. Nah, ini foto BAP setelah BAP sholat zuhur. Ini 2013, jauh. Ya, sebelum berita ISIS booming. Ya, sekali lagi, kalau waktu itu sudah booming ISIS, kami juga anti ISIS. Nggak akan mau foto dengan bendera ini. Walaupun secara
Asalnya bendera ini umat Islam. Saya pernah di penjara. Ya, Kapolseknya waktu itu adalah orang Islam Jamaah, pelatih silatnya Islam Jamaah. Kami punya banyak bukti-bukti yang kami bisa berbagi dengan Anda jika Anda membutuhkannya, insya Allah. Saya mengikuti proses sidang. Demi apa? Demi menjaga akidah umat. Niatnya cuma itu. Saya nggak mau umat Islam jadi anjing neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian, selain sebagai mantan Islam Jamaah, saya juga sebagai trainer ruqyah nasional. Sejak 2012 akhir, saya keliling Indonesia, bahkan sampai Mekah, Madinah, untuk memberikan pelatihan ruqyah. Yang ruqyah ini adalah terapi menggunakan doa. Yang banyak orang kena gangguan jin, itu disebabkan oleh kesyirikan yang dia lakukan. Makanya dalam ruqyah diajarkan tauhid, supaya tidak melakukan syirik. Karena kalau dia melakukan syirik, bersekutu dengan setan, otomatis kena gangguan setan, gangguan jin. Ya. Saya pernah diminta ke pesantren NU di daerah Brebes ya, Profesor. Brebes. Ini foto-foto bersama mereka. Saya diundang banyak ormas. Saya nggak melihat ormas. Kenapa? Karena dalam pandangan saya dia Muslim, saya Muslim. Saya tidak takfiri. Saya keluar dari Islam Jamaah karena nggak mau takfiri. Masa keluar dari Islam Jamaah malah masuk ISIS? Kan nggak mungkin, nggak logis. Saya juga aktif diundang ke institusi pemerintah. Ini di dalam Kementerian Dalam Negeri. Judul acaranya adalah Revolusi Mental dengan Ruqyah Syariah. Lihat, saya berusaha memberikan manfaat buat aparat pemerintah. Ini tuduhannya jauh sekali. Saya menganggap kafir semuanya. Coba. Jahat sekali ini yang memberikan tuduhan. Saya juga aktif memberikan pelatihan ruqyah untuk kepolisian. Ya. Ini di Banyuwangi, dari mulai Kapolsek, Wakapolsek, Kapolres, sampai seluruh Kapolseknya ikut. Dan saya juga sudah diminta di beberapa tempat, ya baik TNI maupun Polri. Nah ini semoga bisa mencerahkan ya. Jadi jangan sampai Anda mudah terhasut oleh fitnah-fitnah, karena saya pasti punya musuh. Saya dakwah jangan sampai masuk aliran sesat. Aliran sesatnya pasti marah. Saya dakwah jangan sampai berbuat syirik. Kalau syirik kena gangguan setan, pasti orang-orang yang berhubungan dengan dunia syirik pasti marah. Ya, semoga Allah jaga kita dan keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi. Semoga Allah jaga negeri kita yang kita cintai, Indonesia. Semoga Allah muliakan kita, dan insya Allah nanti ketemu lagi di akhirat dalam surganya yang paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.